Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Sebuah nikmat, sebuah anugerah, sebuah keberuntungan bisa bersama salah satu karya yang dilahirkan oleh sosok yang sangat spesial di antara rujukan umat dalam masalah-masalah agama, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keistiqomahan untuk menyelesaikan kitab ini, karena tumbuh kembangnya iman dan ketakwaan kita itu sangat ditentukan dengan konsistensi kita dalam mengkaji sebuah karya para ulama. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, bahwa di antara keberkahan ilmu seseorang adalah dia menuntaskan buku dan kitab yang dia pelajari, bukan bolong-bolong, setengah-setengah, atau berhenti di tengah jalan, tapi dia selesaikan, karena disitulah akan terbangun, disitulah iman itu akan tumbuh, pemahaman akan dalam, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berbicara tentang keutamaan orang lemah, berbicara tentang keutamaan orang fakir, dan kita masih bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan kita akan masuk ke hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua, keluarga, guru beliau, merahmati seluruh ulama, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa anhu qal, dan dari Abu Hurairah beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba ash'atha akbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarra. Rubba ash'atha akbar, rubba ash'atha akbar,
Hadirin Allah muliakan, rubah, terkadang, semua terjemahkannya itu. Semuanya begitu, terkadang. Rubah itu sebuah kata dalam bahasa Arab yang maknanya bisa bermakna taklil, tapi juga sering bermakna takfir. Dan ini dijelaskan oleh para ulama-ulama pakar bahasa seperti Ibnu Hisham dan lain-lain. Dan ulama mengatakan, atau banyak ulama mengatakan, di dalam hadis ini itu litakfir. Ngerti nggak nih hadirin? Taklil, takfir, takfir, taklil. Aduh, aku pening nih Pak Ustadz, tadi juga ketinggalan sahur. Terus suruh bahas taklil, takfir, takfir, taklil. Taklil itu untuk mengungkapkan sesuatu yang sedikit, itu taklil, dari kolil. Takfir itu dari kafir, mengungkapkan sesuatu dalam jumlah yang banyak. Jadi rubah ini memang bisa bermakna taklil. Apa tadi taklil? Dari kolil ya, kolil. Tahu kan kolil bahasa Arab? Artinya sedikit. Tapi seringkali untuk mengungkapkan apa? Syai'un kathir, ditakfir, untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak. Jadi bayangkan dua fungsi sekaligus, padahal satu kata bisa mengarah ke satu kata dan opositnya. Itu kekayaan bahasa Arab. Tapi dijelaskan banyak para ulama bahwa dalam hadis ini itu litakfir, untuk kafirnya. Jadi Allah Ta'ala misawab, dengan segala keterbatasan referensi, artinya berarti betapa banyak gitu, bukan betapa banyak, karena rubah itu seringkali litakfir. Mari kita lihat betapa banyak, nah itu jadi bukan lebih tepat dibanding terkadang, tapi bisa juga. Jadi penerjemah bukan berarti ini enggak, tapi karena bisa litaklil juga ini kata. Tapi Allah Ta'ala alam lebih mengarah pada arti betapa banyak gitu. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, acak-acakan, akbar, dan tubuhnya penuh dengan debu, bajunya penuh dengan debu, kulitnya penuh dengan debu, madfu'in bil abwab, tertolak dari banyak pintu, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, tapi sekali dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan penuhi sumpahnya. Itu luar biasa. Sekali dia bersumpah, Allah akan penuhi. Gitu hadirin. Hadirin Allah muliakan. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala
menjelaskan kepada kita bahwa maksudnya ada orang-orang yang miskin, yang fakir, yang gak dianggap. Makanya rambutnya berantakan, acak-acakan tuh dia tuh menunjukkan kefakirannya, sehingga dia nggak mampu untuk ngurus rambutnya, penuh dengan debu, nggak mampu ngurus tubuhnya. Dan madfu'in bil abwab, kata Imam Nawawi rahimahullah, la qadra lahu 'indan nas. Ini orang nggak dianggap sama manusia, nggak punya kedudukan, nggak punya posisi. Fahum yadfa'unahu an abwabihim wa yatrudunahu anhum ihtiqaran lahu, kata Imam Nawawi, sehingga manusia itu menolak dia, mengusir dia. Kenapa? Ihtiqaran lahu, diremehkan dia, orang meremehkan. Diremehkan, nggak dianggap. Ketika mungkin ngetok rumah orang gitu, orang ngintip dari dalam rumah, ini orang siapa sih ini? Meragukan, nggak jelas. Udah nggak usah dibukain. Gitu. Coba kalau yang datang tokoh, Pak Fulan datang ke rumah saya, buka gitu. Kalau ini orang siapa sih? Dan dari penampilannya nggak meyakinkan, rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Itu karena dia nggak mampu ngurus. Kalau datang diusir, kalau berkunjung dicueki, karena dia diremehkan, hadirin, oleh manusia. Namun hadirin, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Apa maksud kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan? Apa maksudnya, hadirin? Maksudnya ada dua paling tidak. Yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullah, "Lau aqsama 'ala Allahi la barra, ay lau halafa 'ala wuqu'i syai' awqa'ahu Allahu ikraman lahu bi ijabati su'alihi wa siyanatihi minal hanath fi yaminihi." Kalau dia bersumpah untuk sebuah kejadian, Allah akan wujudkan sumpahnya. Dalam rangka memuliakan orang ini dan menjaga dia agar tidak terjatuh ke dalam sumpah yang salah gitu. Hanath artinya sumpahnya nggak jadi kenyataan. Itu kan nanti panjang urusannya. Kan kalau seseorang bersumpah harus kan bersumpah atas nama Allah ya.
Tapi kata para ulama dengan catatan bahwa ketika dia bersumpah atas sebuah kejadian itu bukanlah kejadian yang haram, tapi kejadian yang Allah ridhoi atau kejadian yang hukumnya mubah. Dijelaskan sebagian para ulama, walakinnahu yuqsimu 'ala Allah fima yurdillah thiqatan billahi azza wa jal au fi umurin mubahah thiqatan billahi azza wa jal. Jika dia bersumpah atas nama Allah dalam hal yang membuat Allah ridho karena dia percaya dengan Allah, atau hal-hal yang mubah karena dia percaya sama Allah, Allah akan wujudkan. Gitu hadirin. Ngerti nggak? Belum? Oke, kita kasih contoh. Nggak apa-apa. Kisah Robi binti Nadhr dan saudaranya Anas bin Nadhr. Jadi Robi binti Nadhr itu melakukan sebuah hal yang akhirnya, hadirin yang Allah muliakan, menjadi sebuah hal yang berkaitan dengan pembahasan kita. Jadi Robi ini mematahkan gigi dari hamba sahayanya atau seorang jariyah, gadis. Dipatahkan. Jariyah minal ansar, gadis dari Ansar. Fahtakamu ila Rasul, maka pihak dari gadis dari Ansar ini lapor ke Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memberikan hukuman yang sama buat Robi. Gitu. Berarti apa? Giginya Robi. Gitu. Jadi ini gadis dari Ansor ya. Jariyah itu bisa berarti hamba saya, bisa berarti gadis atau wanita. Tapi dalam konteks ini jariyah minal Ansor. Ini gadis dari kaum Ansor. Faqala akhuha Anas, ya Rasulullah, taksuratu tukassaru thaniyatur Rabi'. Wahai Rasulullah, gigi saudariku harus dieksekusi gitu. Kata Nabi, na'am kitabullahil qisas as-sin bisin. Kata Nabi SAW, ya. Itu aturannya. Hadirin Allah muliakan. Dan itu terdapat di dalam kitabullah. Jadi kata Nabi SAW, ya itu aturannya. Nabi SAW bukan dari diri sendiri.
Dan yang dimaksud Nabi SAW ada dalam kitabullah, ada dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 45. Wasinna bisin, gigi dengan gigi. Enggak, Nabi hanya yaitu di dalam Al-Quran. Lalu apa jawaban? Lihat, ini menarik, ini poinnya. Apa yang dikatakan oleh Anas? Wallahi la taksuru thaniyatu Rabi. Demi Allah, lihat bersumpah nih, demi Allah, giginya Rabi tidak akan diambil atau tidak akan patah. Dan beliau mengatakan itu bukan untuk menolak ketetapan Nabi SAW, bukan untuk melawan Nabi SAW atau meragukan ayat 45 dari surat Al-Ma'idah, bukan. Tapi beliau menggunakan celah yang masih ada dan itu mubah. Dan sebabnya tidak lain tidak bukan karena yakin sama Allah dan percaya sama Allah. Karena dalam posisi masih ada celah yang mubah apa tidak untuk membatalkan hal tersebut? Ada. Apa celah yang mubah? Jika keluarga korban itu memaafkan, atau jika pihak korban itu memaafkan dan ridho jika diganti dengan dia materi. Oke, nggak usah deh kita maafkan atau ganti dia aja ya. Dan itu sama sekali bukan melawan, enggak. Itu mubah. Kalau pihak korban memaafkan, udah nggak usah di itu. Maka beliau bersumpah dengan ini, demi Allah, gigi saudariku tidak akan dieksekusi. Yakin gitu. Fahadallahu ahlal jariyah. Maka Allah kasih hidayah kepada, atau kasih kelapangan hati kepada pihak gadis korban tersebut. Dan akhirnya nggak jadi. Maka Nabi mengatakan di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang kalau bersumpah Allah ijabah, Allah kabulkan. Masya Allah ya. Jelas ini masalah sumpah dan diijabah. Jadi ini bukan kalimat doa, tapi itu tadi, demi Allah gigi saudari saya akan baik-baik saja. Diijabah sama Allah. Allah kasih hidayah untuk berlapang dada. Nah itu maksudnya. Maksud Imam Nawawi. Asal perkara mubah dan Allah cinta atau Allah ridhoi, bukan hal-hal yang haram. Bukan hal-hal yang haram. Contohnya, ada yang ingat nggak contohnya apa? Contohnya dua saudara. Yang satu rajin banget ibadah. Yang satu sebaliknya, maksiat, melakukan dosa segala macam. Diingetin saudaranya, enggak berubah. Sampai saudaranya yang rajin ibadahnya bersumpah, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Sampai bersumpah Allah enggak memaafkan dia. Ada dua orang, satu rajin ibadah, satu melakukan maksiat dan dosa. Diingetin gak ini? Terus akhirnya
Yang rajin ibadah ini mengucapkan demi Allah, Allah nggak akan maafkan. Itu Allah marah, hadirin. Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang lancang sama saya sehingga berani mengatakan saya nggak akan ampuni dia? Karena ampunan di tangan Allah, bukan di tangan dia. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Maka Allah menyampaikan, aku telah ampuni dia dan aku gugurkan pahala Anda. Kebalik, yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa? Karena nggak boleh bilang begitu. Jelas ini jemaah. Oke. Jadi nggak bisa buat maksiat, nggak bisa ini. Ya kalau buat maksiat jelas-jelas salah. Ini kan kita bicara orang-orang spesial. Nanti kita tekan orang spesial di sisi Allah, tapi diremehkan di sisi manusia. Jadi orang-orang kayak gini nggak akan bersumpah untuk maksiat atau dosa atau lancang sama Allah, enggak. Itu bukan di bab kita. Ini hal-hal mubah seperti tadi, atau hal yang diridhoi oleh Allah. Dan bukan ujub, bukan overconfidence, bukan, tapi yakinnya sama Allah beda loh. Misalnya ada, demi Allah kita akan mencapai target gitu loh. Yang lain tuh dapat nggak target, demi Allah kita, bukan karena dan tapi yakin Allah akan tolong, dan programnya program yang baik dan nggak ada kepentingan dia, dan Allah ijabah sampai target. Jelas ini hadirin. Oke. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Imam Nawawi, wa qila ma'na al-qasam huna du'a wa ibraruhu ijabatuhu wallahu a'lam. Dan makna yang kedua, maksud bersumpah di sini adalah doa. Dan abarra ini artinya diijabah. Jadi kalau orang ini berdoa, Allah ijabah. Jadi dua makna dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah, atau yang kita nukil Imam Nawawi. Jadi yang satu apa? Bersumpah untuk sebuah kejadian yang halal, yang Allah ridhoi, dan nggak ada unsur maksiat atau kelancangan kepada Allah. Dan ini niatnya apa? Sebabnya apa? Ujub? Bukan. Overconfidence? Bukan. Sok tahu? Bukan. Tapi ini lahir dari sebuah athiqa billah, percaya dan yakin sama Allah. Dan yang kedua maknanya apa? Doa. Maknanya doa. Dan diijabah doanya. Itu hadirin. Oleh karena itu, yang terakhir yang bisa kita petik bahwa jangan pernah meremehkan orang-orang yang penampilannya nggak meyakinkan secara duniawi. Karena ada banyak orang seperti itu tuh punya hubungan spesial dengan Allah. Karena Nabi SAW menggunakan kata rubba, betapa banyak orang seperti itu.
yang diremehkan, yang dianggap kerdil, dianggap rendah, tapi sekali bersumpah, sekali berdoa, diwujudkan sama Allah. Makanya ulama mengatakan, ketika membahas hadis tentang ucapan surga, famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum, bahwa tidaklah dia masuk kepada diriku kecuali orang-orang lemah dari manusia dan saqat. Kata Ibnu Hubairah, maksudnya adalah saqat itu saqata, ya, saqatuhum, saqa sin qaf ta, saqatuhum itu mereka itu maksud saqat itu artinya adalah annahum la yukrumun bisadril majalis. Mereka itu orang-orang yang tidak dimuliakan oleh manusia di saf-saf terdepan. Jadi nggak disiapkan tempat duduk, nggak di ini, enggak. Wala yuftaqaduna idza ghabu, dan mereka itu orang-orang kalau nggak datang nggak ada yang nyari. Lihat, ini ahli surga loh, catat baik-baik, ini ahli surga. Ini banyak orang-orang begitu yang nggak dispesialkan sama manusia, yang kalau datang itu cari tempat duduk sendiri, nggak disiapkan di depan, Pak silakan Pak, enggak. Nah, bisa jadi kursinya udah penuh. Jangan berkecil hati. Dan kalau dia nggak datang, nggak hadir, nggak dicari. Iya ya. Oh, si Fulan nggak datang minggu lalu. Oh enggak. Oh, saya nggak tahu. Saya pikir datang. Nggak dicari. Tapi coba kalau sosok yang ini, oh ditunggu. Udah sampai mana Pak? Udah sampai ini. Ini nggak dicari. Wala yu'rafuna idza hadaru, dan kalau datang nggak ada yang tahu, nggak dikenali. Kalau dia datang ke sebuah acara publik gitu, orang juga nggak tahu siapa dia. Komplit ya. Kalau dia nggak dapat tempat spesial, kalau nggak datang nggak ada yang nyari, kalau datang nggak ada yang tahu. Wa hadha huwal aglabu min sifati al-jannah. Lihat, dan inilah mayoritas dari sifat ahli surga. Ahli surga ini banyak yang seperti ini, hadirin. Gitu. Banyak. Yang ciri-ciri kayak gini ini banyak. Itu kata ulama. Ya karena itu tadi mungkin nggak mampu untuk merawat diri, nggak mampu untuk pakai baju yang bagus. Bukan karena nggak mau, kita tahu baju bagus itu sunnah Nabi SAW, tapi kan ada harga, ada barang, hadirin. Kalau memang Allah kasih kalau memang Allah kasih rizki, Allah senang melihat dampak dari rizki tersebut dalam diri seseorang, sebagaimana hadis Nabi SAW, selama dilakukan dengan hal yang mubah dan untuk tujuan yang baik. Tapi ada orang nggak mampu, akhirnya ditolak, dicuekin. Kalau datang nggak ada yang tahu. Kalau datang nggak ada yang kenal. Kalau nggak hadir nggak ada yang tahu dia nggak hadir. Itu menunjukkan dia sama sekali nggak spesial dan sama sekali nggak dianggap sama manusia. Tapi sekali berdoa diijabah. Bahkan sekali bersumpah diwujudkan sama Allah, dan di hari kiamat masuk surga. Allahu Akbar. Oleh karena itu, sekali lagi penutup dari sisi kita,
Jangan pernah meremehkan orang-orang seperti itu. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang penampilannya tidak meyakinkan secara duniawi. Banyak di antara mereka itu hamba spesial di sisi Allah. Banyak di antara mereka tuh wali Allah, wali Allah. Tapi kita nggak tahu aja. Makanya kan percaya banget sama Allah. Makanya bisa bersumpah kayak begitu. Di sisi yang lain, kalau kita nggak dianggap sama orang, kalau kehadiran kita tidak dinanti, kalau kehadiran kita tidak ditunggu, kalau kehadiran kita tidak diinginkan, dan jika ketidakhadiran kita tidak ditanyakan, maka nggak usah minder, nggak usah tersungging, nggak usah baper. Hamba spesial tuh nggak tertarik dengan hal itu. Yang penting dekat sama Allah. Justru kalau kita baper, kita rugi 2 kali. Udah nggak dapat sama manusia, nggak dapat juga sama Allah. Karena ternyata pengen diangkat-angkat sama manusia dan itu nggak jadi kenyataan, makanya kesel dia, kecewa dia. Tapi orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Allah tuh nggak tertarik, bahkan berusaha menghindar biar nggak dikenali. Bukankah Imam Ahmad pernah ingin pindah ke tempat yang sunyi? Apa kata beliau? Lihat ucapan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Faqad bullitu bisyuhrah. Saya ini diuji dengan popularitas. Berat kata beliau. Mending saya tuh lebih suka saya pergi aja udah. Sebagian ulama klasik itu khusus nyari jalan yang nggak dilihat oleh manusia. Agar apa? Agar nggak dielu-elukan kalau ketemu orang. Hadirin Allah muliakan. Dan simak apa? Wahadha huwal aglab min sifat al. Ini mayoritas dari sifat ahli surga itu. Makanya dinamakan sakotuhum. Yang belajar bahasa Arab, apa arti sakota yaskutu? Sakota yaskutu. Tak, sakota yaskutu. Artinya apa? Jatuh. Artinya apa? Sakota yaskutu. Itu sakota yaskutu. Jatuh. Kenapa ahli surga dinamakan sakotuhum? Karena seringkali mereka nggak dianggap oleh manusia. Kedudukan mereka jatuh di hadapan manusia, di mata manusia jatuh, nggak dianggap maksudnya. Jadi nggak punya kedudukan, udah jatuh udah. Kan kita suka gitu tuh. Gue udah jatuh deh di mata lo semua gitu kan, suka gitu kan kita. Atau di masyarakat maksudnya.
Udah. Ya udah ngerti deh gue udah jatuh deh di mata lo semua. Ah itu makanya sakot tuh itu sakot jatuh. Jadi kalau semenjak kita hijrah mungkin kita diuji dari sisi finansial sama Allah, akhirnya kedudukan kita jatuh di mata sebagian orang yang dulu memandang hormat kita karena uang kita, sekarang nggak lagi, udah jatuh kita. Jangan berkecil hati. Sakotuhum, jatuh, emang jatuh, itu nama mereka itu emang sakot. Tapi bukan jatuh karena maksiat, bukan jatuh karena dosa besar, bukan. Jatuh karena banyak orang menjadikan dunia sebagai parameter dan itu tidak dimiliki oleh banyak ahli surga itu. Atau mungkin dia melakukan kesalahan, dosa, tapi dia sudah bertobat. Tapi banyak pihak tetap ungkit-ungkit dosanya dan menganggap dia masih kotor, padahal dia udah bersih dari dosa. Jadi jatuh kedudukannya itu. Padahal sama Allah udah mulia lagi. Itu kan terjadi dalam kisah apa? Ghamidiyah kan, yang berzina lalu meminta Nabi SAW untuk membersihkan. Dengan melaksanakan hukuman had, dan ketika berlangsung ada sahabat yang mengucapkan kata-kata yang jadi menurunkan kedudukan Ghamidiyah tersebut, wanita tersebut itu koreksi oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jangan pernah meremehkan wanita ini. Qattabat law wuzzi'at ala sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Jangan ada yang ngomong jelek tentang beliau. Ini beliau udah bertaubat. Kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 penduduk Madinah, tercover semua. Allahu Akbar. Oke, beliau melakukan kesalahan, beliau berzina, itu kesalahan fatal. Tapi beliau udah bertobat. Dan tobatnya kalau dibagikan ke kalian semua 70 orang, ke cover. Penduduk Madinah, sahabat Nabi, itu levelnya taubatnya beliau ini skalanya itu 70 sahabat Nabi kalau bertobat. Nah, lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi jatuh itu karena maksiat, karena dosa, dia melakukan dosa, blunder memang. Tapi dia nyesel, dia tobat, dia nangis gitu, ya Allah ampun ya. Tapi kan seringkali kan pandangan sebagian pihak kan kejam, nggak ada pintu, udah jelek aja udah. Makanya dinamakan sakotuhum. Orang-orang yang kedudukannya seringkali jatuh di mata banyak manusia, tapi justru mulia di sisi Allah. Sekali bersumpah diwujudkan sama Allah, sekali doa diijabah sama Allah, lalu nanti dimasukkan ke dalam surga. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan sikap yang tepat dan benar dalam menyikapi takdir yang mungkin secara duniawi nggak menguntungkan kita sekarang, atau diberikan taufik untuk bersikap dalam menilai orang. Hati-hatilah, jangan nilai hanya gara-gara atribut duniawi atau aksesoris duniawi atau
apa yang dikenakan oleh seseorang dan seterusnya. Dan kalau kita sedang tidak ada uang atau materi, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.